pertama ini kan acara dari Bank Indonesia tentang temanya tentang literasi halal sebenarnya, literasi halal ya. Dan narasumbernya juga kan memang yang mempunyai keilmuan di bidangnya. Jadi kalau ngomongin tentang halal lifestyle, tadi kan ada dari Bank Indonesia, ada dari industri kecantikan, dari keuangan syariah. Nah ini narasumber semua yang memang punya kompetensi untuk ngomongin ini. Dan memang saya selain jadi moderator, saya jadi ikut belajar juga lah tentang literasi halal. Lebih ke situ sih. Oke. Kita kan mayoritas memang kan masyarakat kita Muslim ya. Bahkan dari data yang ada kita negara Muslim terbesar kedua. Nah artinya karena Muslim kita memang mayoritas ini, alangkah baiknya memang tadi kan sesuai yang tadi kami bicarakan juga. Alangkah baiknya memang kalau kita literasi halalnya juga baik gitu loh. Jadi pemahaman kita tentang akan halal itu baik. Karena mungkin selama ini kalau kita ngomongin halal itu selama ini ya sejauh ini itu memang masih banyak mungkin orang-orang yang menganggap halal itu adalah makanan dan minuman. Sedangkan sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi tentang halal bukan hanya sekedar makanan dan minuman, tapi ada hal-hal yang lain gitu loh. Tourism ya, pariwisata, terus juga soal kecantikan, industri kecantikan. Hati-hati dengan kuas karena ada kuas juga yang menggunakan bulu babi gitu ya. Apalagi ya kayak keuangan ya, ini keuangan udah tahu lah karena ada bank syariah, ada bank konven ya. Artinya kita sebagai Muslim yang ada di Indonesia, alangkah baiknya kita memang memiliki literasi halal yang baik. Makanya dari Bank Indonesia memang menyelenggarkan event-event seperti ini sehingga mudah-mudahan literasi halal itu bisa menyeluruh ke masyarakat Indonesia. Pakaian itu kan kita nggak pernah tahu Ya. Ya, kalau di industri fashion sendiri memang ada yang harus kita ketahui. Misalnya contohnya pigskin. Nah, pigskin ini ada beberapa di fashion ya. Misalnya sepatu. Yang paling sering itu kalau saya tahu saya sepatu. Artinya kalau misalnya waktu itu saya pernah ke Jepang sama istri saya maksudnya istri saya kan pakai jilbab gitu ya. Ketika masuk dia udah langsung mapping gitu. Oh, dia datang, dia nanya sama saya karena saya masuk ke area yang mungkin ada pigskinnya. Nah, terus di samping saya bilang, ya kamu Muslim ya, ini jangan ya karena ini ada mengandung pigskinnya gitu. Artinya mereka literasi halal mereka aja yang non Muslim, yang minoritas ya, Muslim di sana itu bagus gitu loh. Nah sekarang kita sebagai mayoritas Muslim di Indonesia, alangkah baiknya kita harus paham lebih dalam lagi lah, insya Allah. Apa? Untuk anak sendiri? Oh, ya bertahap lah mungkin ya. Artinya ya sama aja kayak misalnya anak kita dari TK, SD, SMP, SMA, pelajaran juga bertahap. Penanaman literasi halal kepada anak-anak kita juga bertahap juga lah. Artinya jangan yang berat-berat langsung gitu. Yang ringan-ringan dulu, misal makanan. Terus nanti kita ngomongin soal keuangan gitu ya. Ya bertahap lah. Sehingga anak-anak juga mencerna dengan baik insya Allah. lagi rame ini Rame. banyak netizen salah fokus nih bang. Padahal kan memang dia adanya. Ya, ya udahlah. Intinya sih sebenarnya ya memang kan kadang-kadang nggak seindah apa yang dilihat juga gitu ya. Ya, tapi balik lagi itu bukan menjadi contoh yang baik lah ya. Artinya dari kami sendiri berarti harus lebih rapi, harus lebih bersih karena bagaimanapun juga kehigienisan juga itu dijaga juga di situ. Artinya ya manusia nggak ada yang sempurna. Pasti ada kurang-kurang ada juga lah. Tapi dari kekurangan tersebut ketika ada kritikan, masukan ya kita perbaiki. Santai aja Pak. Namanya masukan kritikan membangun nggak ada masalah. Nah? Saya sih nggak, biasa aja sih sebenarnya. Cuman poinnya berarti kan harus itu kan ada kritikan, ada masukan, saran dari orang lain. Kalau baik kenapa nggak dilakukan gitu kan?
Dan ya saya sama istri menanggapi dengan baik saja sebenarnya. Mencontek itu belum tentu benar. Hah? Sepertinya padanya belum tentu. Ya kalau mau dinilai seperti itu ya udah. Hijau sama contoh benar. Pertanyaan sponsor ini. Ya harusnya lebih bersih ya. Intinya jangan jadi banyak teman-teman yang bersih sih banyak. Dan ini langsung kita coba untuk rapikan lebih baik lah. Hah? Ibu. Mela memilih salon yang menggabungkan layanan pria dan wanita. Oh kalau ibu, iya kemarin sempat ngedrop, HB-nya itu 4. Jadi memang sering ngalamin sesak napas ya ketika sore-sore. Ketika mau tidur. Udah langsung dong. Dan itu berapa hari memang. Akhirnya ibu saya bawa ke rumah sakit dan ternyata HB-nya sangat rendah dan harus diopname, harus ditransfusi darah. Ketika HB-nya sudah naik di angka 9, akhirnya kita boleh pulang lagi gitu. Tapi sekarang salah satu kekurangannya adalah ibu tuh memang sering makan nasi tapi nggak mau makan daging. Nah sedangkan daging itu salah satu elemen penting juga untuk badan kita gitu loh. Jadi ya makan ya harus seimbang lah poinnya. Enggak, darah rendah aja, HB-nya rendah. HB rendah itu aja sih sebenarnya. Tapi kan ibu memang stroke kan. Ibu stroke, terus ibu juga udah lama stroke-nya dari saya SMA. Ibu itu jadi ya banyak yang harus kita jaga dari sisi psikologisnya juga, dari kesehatannya juga dan banyak lainnya. Sekarang 3.15. Apa? Ngopi dulu dong, ngopi dulu. Pak, udah ngopi? Sudah. Ya memang kenyataannya memang saya sama ibu saya tuh sering berdebat tuh soal makanan memang. Iya. Makanya saya pernah tanya sama Ustadz, kan kita nggak boleh ya sama ibu tuh, sama bapak juga gitu ngomong itu kan nggak boleh, dosa udah itu. Tapi kalau kadang-kadang ada debat soal makanan tuh boleh nggak sih Ustadz? Karena untuk kebaikan ibu gitu. Tapi ya yang saya tangkap memang tetap menyampaikan dengan baik. Kadang-kadang memang ibu suka, kenapa emang nggak boleh makan ini, kenapa ini. Jadi ada diskusi lah yang terjadi di situ gitu. Cuman ya mudah-mudahan ya Allah menjaga ibu-ibu kita semua, orang tua kita, dan mudah-mudahan saya juga bisa menjadi lebih baik untuk menyampaikan sesuatu kepada ibu, insya Allah. Hah? Dulu sih susah untuk melarang ibu makan ini, makan itu. Karena ibu ketika ada iklan ini, tiba-tiba ada kiriman makanan. Ada makanan ini, tiba-tiba saya sampai, kok ada makanan ini gitu kan. Itu memang sangat susah dilarang. Mbak-mbak nggak ada yang berani di rumah. Iya, kalau melarang ibu makan, wah bahaya tuh kayak. Mencobalah, tapi ya fleksibel aja lah. Kadang harus ketat, harus disiplin. Terkadang memang ya longgar-longgar dikit boleh lah, asal tidak berlebihan. Makasih. Assalamualaikum.